Inilah Istana Tua Dalam Loka. Nama Istana Dalam Loka berarti kompleks tempat tinggal raja atau keraton. Istana Dalam Loka dulunya merupakan rumah tinggal sekaligus tempat bertatanya Sultan Muhammad Jalaluddin III. Bangunan istana berwujud bangunan kembar menghadap ke selatan ke arah Bukit Sampat, ke arah makam leluhur. Kalau lihat konstruksi bangunan berupa rumah panggung berlantai 2 dengan bahan bangunan dari kayu jati, sedangkan bagian atapnya menggunakan sirap. Awalnya atap istana ini dari jerami, tapi karena khawatir nanti bisa terbakar oleh panas sinar matahari, maka diganti menggunakan sirap. Di masa lalu, istana ini merupakan bangunan utama dari kompleks istana yang dinamakan Balarea. Nah, jadi sekarang istana ini satu ini guys, yang tersisa ini adalah Balarea. Dulu area kompleks ini di Istana Tua Dalam Loka ini ada terdapat beberapa bangunan, yaitu dulunya ada tempat pertemuan putra mahkota, ada gerbang agung, ada kandang kuda, ada lumbung untuk menyimpan padi, ada tempat mencuci pakaian, piring, maupun kelengkapan rumah istana. Rumah tempat mandi ada, tempat buang hajat, ada istana putra mahkota, ada ruangan tempat para abdi beristirahat. Tapi sekarang semuanya sudah tidak ada. Yang tersisa tinggal bangunan ini guys, bangunan utama yang namanya Balare. Siang Pak, ditutup ya? Itu Pak. Oh, Kuncinya nggak ada kunci. Kapan dibuka Pak? nanti jam 1 Pak. Oh jam 1, kalau sekarang masih Ya. ditutup Soalnya ya? yang mau puting pulang. Oh, tiap hari dibuka jam berapa ini Pak? Tiap hari? 8 udah buka. Setengah 8 sudah buka? Sampai jam? Sampai jam 4. Oh. Ini hari ini kok kebetulan ditutup ya? Iya, kebetulan saya kan antar barang tadi. Yang mau kunci pulang dulu punya anak-anak sekolah. Guys, istana, rumah istana, Istana Dalam Loka ya. istananya ya? Istana Dalam Loka namanya. Dalam Loka ya? Ya. Istana raja dari Sultan Sumbawa. Istana Dalam Loka. Dalam Loka. Oh. Ini Bapak dengan Bapak siapa namanya? Dengan Bapak Burhanuddin. Bapak Burhanuddin. Oh iya, Pak Hendri. Saya itu punya kuncinya gitu. Iya Pak. Lihat ini. Wah, ini yang benar-benar Pak, namanya ini memang lihat dari model bangunan ini kayunya masih asli Pak ya. Kayak ini. Ya, kasar-kasar masih asli. Masih asli. Sudah berapa tahun Pak? Sekarang umurnya sudah 138 karena didirikan pada tahun 1885. Ini pada istana. masa Sultan Jalaluddin Shah III. Jalaluddin Shah III ya. Saya 1800 85. 1885. Wow, duh. Sekarang cukup saya lama. 38 tahun. 138 tahun. Dengan keadaan ini guys, ini di halaman depan ini, di apa namanya? Teras ya? Di teras. Atau apa namanya Pak ini? Peladang. Peladang ya? Ya. Anjungan untuk masuk ke dalam. Nah, ini pintunya masuk guys. Lihat kayunya masih asli nih. Dari 1885 masih terawat, terjaga nih. Ini kan terakhir ditempati oleh Sultan Khairuddin III pada tahun 1934. 1934. Sudah paling terakhir Ya. rumah ini ditempati. Terus Beliau pindah ke Bala Putih namanya yang sekarang ditempati oleh Pak Bupati. Ditempati oleh Bupati. oh, Karena 3 bala di sini. Malah 4 malah ada yang dalam kampung, ada menterinya dulu. Ada. terus mereka itu yang masih hidup sekarang ya tinggal di situ. Sekarang beliau tinggal di Jakarta. Oh, udah ke Jakarta ya? Jakarta udah. Kalau ada acara-acara adat beliau pulang. Tapi masih pakai khas baju-baju ya masih. Takutnya sudah pakai, sudah nggak modern ya, sudah nggak etnik ya. Kan lebih dekat lagi ke Sulawesi sekarang karena beliau istrinya orang Sulawesi. Oh, jadi pulangnya ke sana. Pokoknya keturunan Andi itu. Andi. Iya. Iya, kalau Andi memang turunan bangsawan. Ya makanya Bisa. Andi.
Fitri Khadijah namanya. Oh, iya. Guys, bangunannya seperti itu. Oke, saya di sini dari jam 11.30. Sekarang sudah jam 14 ini. Rencana mau masuk ke dalam, tapi karena kuncinya dibawa oleh penjaga, dibawa pergi, jadi saya nggak bisa masuk ke dalam sini, guys. Nah, jadi cuma ngobrol di teras depan sama Bapak Burhanuddin tadi. Itu aja. Nah, sekarang gini. Sekilasnya di dalam ruangan istana seperti begini, guys, penampakannya. Nah, jadi di dalam istana ini terdapat banyak ruang-ruangan. Nah, seperti ada namanya Lunyuk Agung yang terletak di bagian depan. Ruangan ini menjadi tempat musyawarah resepsi dan berbagai acara-acara kegiatan, guys. Terus ada juga namanya ruangannya Lunyuk Mas. Ruangan Lunyuk Mas itu adalah ruang khusus permaisuri atau istri menteri dan staf penting kerajaan ketika dilangsungkan upacara adat. Letaknya pas bersebelahan sama ruangan Lunyuk Agung, guys. Terus juga, guys, ada namanya ruang dalam sebelah barat. Ruang dalam sebelah barat itu untuk kamar-kamar yang terdiri dari ruang salat dan kamar peraduan raja yang hanya disekat menggunakan kelambu. Ruang dalam sebelah timur merupakan ruangan yang terdiri dari 4 kamar yang khusus untuk putra-putri raja yang sudah berumah tangga. Ada juga ruangan persidangan terletak di bagian utara bangunan istana yang pada malam hari digunakan sebagai tempat tidur dayang-dayang. Dapur letaknya bergandengan dengan ruang persidangan, guys. Lantai pertama digunakan putra mahkota untuk bermain, sedangkan lantai kedua digunakan para tuan putri untuk menyaksikan pertunjukan yang berlangsung di lapangan istana. Jadi, guys, kalau dilihat ruangan-ruangan ini, guys, pada umumnya sudah kosong melompong, guys. Tidak ada barang-barang. Karena barang-barang yang ada di dalam istana ini, guys, sudah dipindahkan ke istana Bala Kuning. Pesan saya, guys, kalau datang ke tempat ini, begitu mau masuk ke dalam ruangan istana ini, guys, supaya tidak sendirian. Karena menurut keterangan penjaga bahwa ada wisatawan yang kesini sendirian itu, begitu dia masuk sendirian tanpa penjaga atau pemandu itu jadi kesurupan, guys. Karena memang kalau dilihat situasinya ini, memang aura mistis di area ini cukup tinggi, guys. Jadi begitu pesan saya. Terima kasih. Sumba besar. Ya, betul. Beliau ini dari Sulawesi ya, saudara kita dari Sulawesi ini. Ya, kebetulan Istana Alam Loka ini juga moyangnya dari Sulawesi. Ya. Makasih. Makasih.